Memang indah semua, tapi berakhir luka. Kau main hati dengan sadarmu, kau tinggal aku. Benar ku mencintaimu, tapi tak begini. Wanda, kamu kenapa? Kenapa? Biasa dokter, cowok. Hah? Ya, Sakit hati dong. sakit hati. Sakit hati atau broken heart? Dua-duanya, ya sakit hati makanya bikin broken heart. Ini bicara masalah sakit hati, ini kan merupakan masalah yang umum sekali. Betul, apalagi anak muda ya dok. Benar, apalagi anak muda penonton sehat saya. Pernah ada yang sakit hati nggak? Yang di tengah yang gede langsung jawabnya tegas banget. Wah langsung gini, sakitnya tuh di sini katanya bapaknya. Sakitnya di sini. Nah ini bicara masalah sakit hati, sebenarnya tidak hanya dari sisi psikologi juga, tapi secara fisik tentunya ada pengaruhnya. Tapi dari semua itu, kadang-kadang ya dibutuhkan tips jitu biar bisa move on, biar ceria lagi, apalagi Franda masih muda. Kita ngobrol-ngobrol nggak sama Dr. Benny sama Mbak Re. Halo Mbak Re, apa kabar? Oh, Dr. Benny tadi di segmen 1 udah. Dok lagi ketemu. Oke, ini ada pernyataan nih. Kalau lagi putus cinta, broken heart, sakitnya tuh di dada. Asik. Kenapa harus di dada, Dokter Benny? Kenapa harus di situ dok? Nah, gimana, Dokter Benny? Iya, jadi sakit hati ini adalah suatu emosional stres ya. Jadi tubuh kita kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh ya. Benar. Nah, untuk menghubungkan tubuh dan jiwa ini ada hipotalamus nih. Si otak itu Di otak tadi ya. ini, ya. Dia ada emosional stres, dia mengeluarkan signal ke kelenjar suprarenal. Kelenjar suprarenal memproduksi hormon-hormon katekolamin. Nah, hormon Contohnya ini yang berkaitan? epinefrin. Oke. Ya. Nah, epinefrin ini membuat ke jantung, denyut jantung bertambah cepat, ya, tekanan darah naik, nafas menjadi cepat, hiperventilasi. Makanya rasanya nyesek di sini, di dada. Sakitnya tuh di sini. Nggak pernah nyeseknya tuh di hidung ya. Itu flu. Iya betul. Sakit hati. Dan itu makanya ada sampai istilah broken heart syndrome. Jadi ada gitu ya, Dok? betul. Jadi emosional stres yang terlalu berat ya pada seseorang itu bisa menjadi sindrom broken heart syndrome. Jadi jantungnya itu seperti gejala orang serangan jantung. Sakit. Detak cepat. Cepat-cepat sakit sekali seperti orang sakit serangan jantung. Dari analisa secara psikologi, nah ini ada warning. Boleh orang sedih, boleh orang stres, tapi secara psikologi ada batasnya gitu. Ya, ada. Sebetulnya karena tadi ada sel-sel otak yang mempengaruhi detak jantung, kemudian mungkin detak jantung juga berhubungan sama jalannya darah dan segala macam, sehingga ketika kita putus cinta, perilaku kita itu dipengaruhi oleh sel-sel itu, hormon-hormon itu, sehingga kayak ada yang lost motivation, malas makan, nggak bisa tidur. Nah, itu semua tanda-tanda gejala dari depresi. Gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak segera warning diri kita untuk bangkit dari situ dan kita tenggelam di kesedihan yang kita rasakan, itu bisa efeknya bisa intens dan kemungkinan untuk terkena gejala depresi atau gangguan depresi. Bahkan bisa bunuh diri ya. Dok, kalau kayak fasenya sebenarnya ada nggak sih dari broken heart itu? Ada fase-fasenya itu sebetulnya ada teori yang mengatakan bahwa grief proses itu ada 5 fase. Fasenya itu yang pertama adalah denial. Denial di mana kita masih nggak percaya nih, misalnya abis putus. Benar. Sebentar. Oh, iya, Pertama, iya. fase tidak percaya sudah putus. Biasanya hari keberapa sampai hari keberapa? Biasanya tuh gini, telepon ya. Biasanya tuh dia testing pagi apa gitu dok ya. Pagi-pagi bangun udah gini. Oh iya, gue udah putus. Atau biasanya fase denial seperti ini. Oh, dia belum bangun kali, jadi belum texting aku gitu. Masih Lupa. nunggu-nunggu gitu. Padahal dia udah texting yang lain. Dia udah texting yang lain. Oke, fase kedua. Fase kedua adalah anger.
Dimana ketika udah nggak di texting, nggak ditanya-tanya kabarnya, dia marah gitu. Kenapa Padahal udah nih putus ya? kejadiannya kayak gini? Dia Kenapa bisa putus Oh. kita gitu? Pernah? Yang kedua. Pernah nggak? Padahal udah putus. Yang ketiga adalah bargaining. Bargaining itu sebetulnya tawar-menawar. Jadi kayak kita tawar-menawar dengan diri sendiri. Seharusnya aku lebih bisa merhatiin dia, Oke, jadi oke, dia oke. nggak putusin aku. Seharusnya aku lebih sering telepon dia, jadi dia lebih masih pengen jadi pacarku sekarang. Gitu. Yang keempat, yang biasanya memang paling paling kelihatan dari orang yang patah hati itu adalah tahap depresi. Gitu. Tahap depresi itu ketika kita ngelihat barang pemberian mantan langsung Nangis. nangis. Makanya pesannya jangan terlalu banyak terima barang dari pacar. Bukan cuman barang-barang mantan aja, tapi Lagu denger lagu biasanya. di radio. Kira-kira Anda ingat nggak sama lagu ini? Asik. Waktu itu di pinggir stasiun, tapi bayangin stasiun keretanya agak jauh ya. London gitu ya. Suka dengerin lagu ini sih. Kenapa? Soalnya lagu ini tuh soundtrack sebuah film sebenarnya. Nah, filmnya itu ceritanya si Adam Levine-nya apa ya? Agak menggambarkan cerita agak-agak mirip lah gitu. Tapi aku suka lagu ini bukan karena nyengetin sama siapa sih, emang suka aja. Sampai saat ini, hari ini masih dengerin? Masih? Masih? Masih. Tadi sebelum kesini juga dengerin? Enggak juga sih. Kuat banget itu lagu ya, nanti saya download deh. Kalau Dokter Benny dari penjelasan Mbak Re apa? Barang, ini maaf ya, sedikitlah kita keluar dari jantung ya. Iya. Barang, lagu atau apa? Fakta loh dokter lu manusia juga. Apa ya? Ya sebaiknya kalau kita mau move on ya kita singkirkanlah semuanya. Semuanya itu betul. Berarti Betul. Dokter Rian dan Franda terima barang-barang. Tapi itu cara paling ampuh kayaknya. Hapus Iya. semua kontak. Betul. Jadi Twitter kalau- apa gituin nggak di follow lagi gitu kan, Dok? Iya, Tuh. Cara Serius? saya bener berarti. Serius? Emang kayak gitu penonton saya? Iya kan? Pasti sebel kalau nggak ntar ngeliat Instagram pas muncul ngeliat timeline, dia lagi. Ya kapan move on-nya ya kan? Tuh. Nah tadi udah berapa fase Mbak Re? 4 fase. Yang kelima? Yang kelima adalah acceptance. Acceptance itu penerimaan diri ketika kita ikhlas bahwa kita menerima faktanya kita tuh udah putus hubungannya sama si mantan ini. Tips move on nih Mbak Re. Salah satunya ada di mention tadi sama dokter Oh ya? Benny, Buang semua? Jadi buang semua yang bisa mengingatkan. Atau kalau misalnya sayang dibuang, disimpan deh di dalam Atau kotak. disodakohkan. Boleh. Sedekah. Terus udah gitu, perkaya diri kita sama kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Seperti kita hobinya apa? Kalau Oh, misalnya iya. pas kita pacaran, hobi nonton kita ditinggalin, hobi baca kita ditinggalin karena sibuk pacaran misalnya. Nah, pas udah nggak pacaran ya kita balik lagi Fokus ke hobi ke diri kita. sendiri ya. Fokus ke diri sendiri dan melakukan hal-hal yang positif, jangan yang negatif. Karena yang negatif itu nggak akan menguntungkan bagi Diri kita. perkembangan mentalnya Ya, kita Oke. juga. Ya terima kasih Mbak Re, Dokter Benny atas informasinya.